Dokter menyatakan bahwa ini tidak akan mampu kembali seperti semula, 40 hari lebih sejak penganiayaan yang menimpa David Ozora. Jonathan Latumahina, ayah David, membeberkan kondisi sang anak. David didiagnosis oleh tim dokter mengalami diffusional injury stadium 2 akibat trauma keras di bagian kepalanya, meski tak bisa kembali ke kondisi normal. Kini David menjalani serangkaian terapi, mulai dari terapi kesadaran kualitatif yang mendorong kognitif otak, serta terapi kesadaran kuantitatif untuk motoriknya. Alhasil David pun dipastikan tak bisa kembali bersekolah. Injury stage 2, penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan saraf-sarafnya putus semua. Dokter menyampaikan butuh 6 bulan, sampai 1 tahun, jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Kini keluarga David Ozora menunggu jeratan hukum berat bagi seluruh pelaku, yang di Mario dan Dian Lucas hingga AG di persidangan menanti keadilan bagi David Ozora. Tim Liputan iNews TikTok, terkait sidang anak AG yang menghadirkan Mario Dandi dan Shin Lucas sebagai saksi, kita terhubung dengan jurnalis iNews TikTok Shion Salsabila Aisyah. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Shion, apa saja yang digali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kedua saksi ini Shion? Ya, soal petang tadi juga saudara, tentu yang didalami adalah bagaimana peran yang dilakukan begitu oleh para tersangka, maupun juga bagaimana keterkaitan dari keterangan-keterangan oleh para saksi yang dihadirkan pada hari ini, termasuk juga tidak hanya Mario Dandi maupun Sherlokasi Syahrini dihadirkan, tetapi juga tadi ada satu saksi kunci bisa dikatakan demikian, yakni Anastasia Priti Amandaya. Ini diduga sebagai pembisik sehingga memicu adanya penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandi hari ini, atau sidang yang dilakukan hari ini merupakan kelanjutan dari sidang yang juga dilakukan kemarin setelah majelis hakim ini menolak eksepsi ataupun nota pembelaan yang diajukan oleh anak AG. Dan hari ini Senin tadi juga saudara dihadirkan ada 14 saksi, diantaranya ini adalah 10 saksi termasuk juga tadi Mario Dandi dan Lucas Anastasia Priti Amanda, dan juga dihadirkan ahli yakni ada 2 dokter yang merawat David Ozora, diantaranya adalah Dr. Aisyah Anofi dari Rumah Sakit Permata Hijau, kemudian Dr. Piermia Tatang dari Rumah Sakit Maya, pada lalu ada ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya, yakni Saji Purwanto, dan ahli pidana yakni Ahmad Sofyan dari Universitas Bina Nusantara. Pengadilan terhadap David Ozora kita ketahui terjadi pada sekitar 20 Februari lalu, ini yang akhirnya menyeret Mario Dandi dan juga Sean Lucas akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di urutan Polda Metro Jaya. Sementara itu untuk anak AG ini juga dinaikkan statusnya sebagai anak berkonflik dengan hukum dan didakwah dengan pasal penganiayaan berencana. Kemarin kita tahu nota keberatannya juga sudah ditolak oleh majelis sakit karena dianggap tidak beralasan hukum. Kemudian juga masih perlu pembuktian apakah EG ini bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sidang untuk mendengarkan keterangan ahli ini bisa dikatakan juga saudara karena ini mengejar bagaimana waktu penahanan terhadap anak AG, yakni selama 25 hari, artinya kalau dihitung akhir dari masa penahanan saksi aja adalah di 17 April 2023, tentu bagaimana nanti apakah besok sidang tuntutan, kemudian juga bagaimana putusannya nanti di hari apa yang akan kita pantau bersamaan, masuk juga bagaimana sidang yang digelar hari ini karena sedangnya dilakukan secara tertutup. Cynthia Okta terkait dengan keterangan ataupun pernyataan dari saksi Amanda, apakah ditemukan fakta-fakta baru? Cynthia dan juga saudara, memang untuk hari ini apakah keterangan para saksi itu bisa kita dengarkan atau tidak? Jawabannya Anda tidak bisa karena memang sidangnya digelar tertutup. Ini karena mengacu pada bagaimana aturan terdakwanya ini adalah masih di bawah umur begitu. Tapi tadi yang tentu saja akan didalami adalah bagaimana yang selama ini pun juga kita ketahui adalah bagaimana APA ini masih tetap pada pernyataannya begitu sejak awal bahwa ia bukanlah sebagai pembisik kepada Mario Dandi, sehingga akhirnya emosi dari Mario ini bisa terpicu begitu sehingga melakukan penganiayaan terhadap David Ozora yang kita ketahui bahwa diduga ini sebagai pembisik kepada Mario Dandi bahwa David Ozora telah melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap AG sehingga Mario Dandi merasa harus membela AG.
Seperti itu, jadi ini yang tentu saja sampai dengan saat ini, akan kita tunggu seperti apa nanti keterangan yang lebih lengkapnya setelah sidang yang tertutup ini sudah selesai dilaksanakan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.